Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Purnama dari Prodi IPA ingin menceritakan tentang tokoh Islam sejarawan yang bernama Al-Farabi, seorang ilmuwan bidang di ilmu filsafat, kedokteran, matematika, musik, dan sosiologi. Nars Muhammad Al-Farabi 259 Hijriah atau 872 Masehi sampai Rajab 339 Hijriah atau 951 Masehi adalah seorang ilmuwan dan filsuf muslim yang berasal dari Arab Turkmenistan. Dalam beberapa sumber, ia bernama lengkap Abu Nars Muhammad bin Uzablag bin Tarkhan. Al-Farabi namun lebih dikenal dengan singkatan yaitu Abu Nars Al-Farabi atau hanya Al-Farabi, di mana dari nama inilah dia dikenal sebagai Al-Farabius di dunia Latin atau Barat. Al-Farabi menulis karya yang beragam dimulai dari epistemologi, metafisika, logika, matematika sains atau filsafat alam, ilmu politik, tata bahasa, dan musik. Namun, minat Al-Farabi yang terbesar adalah soal pendidikan. Karyanya yang berjudul Ihya al-Ulum dalam bahasa Indonesia yaitu Klarifikasi Ilmu Latin The Scientist merupakan pemikirannya yang paling banyak dikutip dan diterjemahkan dalam bahasa asing. Al-Farabi dijuluki sebagai guru kedua atau Al-Muallim Al-Tasni setelah Aristoteles karena dipandang sebagai komentator terbaik, guru pertama. Dalam kitab Wafayat karya Ibnu Khalika wafat 1282, penulis muslim abad ke-13, dikatakan bahwa Al-Farabi lahir pada 259 Hijriah atau 872 Masehi dari orang tua berdarah Turki di Farabi, tepatnya di dusun kecil bernama Sajid, dekat provinsi Arab Turkmenistan, atau sekarang dekat dengan Otar, Kazakhstan. Penulis lain bernama Ibnu Abi Usaibah wafat 1270 mengatakan ayah Al-Farabi merupakan keturunan Persia dan seorang komandan tentara Turki. Wilayah Arab yang merupakan dataran subur di sepanjang sungai Stria merupakan pusat kebudayaan asing di jalur utara. Beberapa sumber sejarah mengatakan ayah Al-Farabi merupakan komandan tentara di Kastil Otar yang pada masanya merupakan sebuah kota terbesar di Asia Tengah. Menurut cerita lisan, Al-Farabi meninggalkan Otar dimulai melakukan perjalanan untuk belajar di Bukhara, Samarkand, Merv, dan Balkh, dan akhirnya tiba di Baghdad pada usia lebih dari 40 tahun. Di kota dinasti Abbasiyah inilah Al-Farabi bertemu dengan Yuhanna bin Haylan, wafat pada tahun 328 Hijriah atau 941 Masehi, seorang Nestorian yang menjadi penerjemah di komentator karya-karya Yunani. Padanya Al-Farabi belajar ilmu logika, di antaranya Eisagoge karya Propir, setelah dikategorisi interpretasi serta pure antalik, dan saat Yuhanna bin Haylan pergi ke Haran yang merupakan pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil. Dikabarkan Farabi turut serta di sana mempelajari astronomi Persia, India, Babilonia, dan Kaldea. Al-Farabi dipandang sebagai filsuf muslim pertama yang menghadirkan filsafat sebagai suatu sistem kohem di dunia Islam, melampaui warisan filsafat skolatik Neoplatalisme yang diwariskan ke Alexandra dengan filsafat parapetik Aristotelian yang berkembang di Syria. Warna neoplatalisme pemikiran Al-Farabi terlihat pada skema emanasi yang merupakan sentral dalam kosmologinya. Meskipun pandangannya jauh lebih maju daripada sistem planet yang diajukan Ptolemaios, adapun warna Aristotelian menjadi warna umum pemikiran Al-Farabi bukan saja terlihat dari banyaknya komentar atas berbagai karya Aristoteles, tapi juga terlihat dalam pengajaran logikanya atau ilmu mantik
yang sepenuhnya berwarna Aristoteles, memang selain sebagai karya dasar Ihsan Ulumi. Karya Al-Farabi. Yang pertama, karya utama dan horizontal. Pertama, Ihsan al-Ulum atau klarifikasi ilmu pengetahuan. Kedua, Mabadi Ara Ahlul Madinah al-Fadilah, prinsip masyarakat dari negara paripurna. Ketiga, Al-Siyasah al-Madaniyah, prinsip politik Madan. Keempat, kitab musik Al-Kabir atau buku besar musik. Kelima, kitab Fil al-Makid atau Al-Kitabah tentang buku pengajaran ilmu logika. Dan ada syarat atau komentar risalah dan ringkasan. Yang pertama, filsafat Aristoteles atau filsafat Aristoteles. Yang kedua, falsafah Aflatun atau filsafat Plato. Yang ketiga, al-jamu baina rai al-hakimaini, al-fatun wa aris atau harmoni antara dua filsuf Plato dan Aristoteles. Karya penulis modern tentang Al-Farabi. Yang pertama, Ahmad, tahun 1964. Negara utama atau teori kenegaraan dari Sarjana Islam Al-Farabi di Jakarta. Yang kedua, Dr. Jafar Ali Yashin, 1980. Al-Farabi fi huddihi wal rumuhmihi atau Al-Farabi sebagai definisi dan penjelasannya. Berwit Alim Alkitab. Yang ketiga, Muhsin Mahdi, penerjemah 1962. Al-Farabi's Philosophy of Plato and Aristotle, New York Cornell University Press. Yang keempat, Nicholas Research 1963. Arabic Source Commentary on Aristotle's Pure Analytic, Pittsburgh University of Pittsburgh Press.